satu saat ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini, "Lah kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan?" gitu. Terus saya katakan, "Ya iyalah, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, betul. mengubah air menjadi anggur." Terus Nah, dari bagian ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa kedua mualaf ini benar-benar tidak paham tentang Alkitab. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Di video kali ini, saya ingin membahas dan meluruskan seorang mualaf yang dulu katanya dia adalah seorang yang aktif melayani Tuhan ketika ia menjadi seorang Kristen. Namun, beberapa waktu ini, katanya ia sudah menjadi seorang mualaf. Apa saja yang perlu kita bantah dan perlu kita luruskan dari si mualaf ini? Sebelumnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan videonya. sampai satu saat ketika kami berdiskusi, teman saya itu mengatakan seperti ini, "Lah kamu kenapa menganggap Yesus sebagai Tuhan?" gitu. Terus saya katakan, "Ya iyalah, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, Betul. mengubah air menjadi anggur. Terus habis itu membangkitkan Yohanes, ya kan? Membangkitkan orang mati, Lazarus. Padahal udah 3 hari udah dikuburkan, terus Bangkit dibangkitkan. lagi. Orang buta. Orang buta, orang kusta, banyak kan mengusir roh jahat yang ada di babi-babi, Iya, gitu kan? bener. Banyak sekali yang Yesus lakukan saat itu. Bahkan PSK pun juga dimaafkan, Ya, diampuni betul. kan, gitu ya. Iya. Iya, nah jadi banyak lalu melipat gandakan yang 5 roti dan 2 ikan. Ya itu kan berada skala minggu ya, Mbak ya. Itu masa lalu. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, tanggapan saya terkait apa yang sudah disampaikan si mualaf ini. Yang pertama, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat bukan supaya orang Kristen mengakuinya sebagai Tuhan. Sebab ketika orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, bukan terbatas oleh karena ketika Yesus melakukan mukjizat. Bagian ini perlu saya tekankan di awal video ini. Karena dari bagian ini saja saya bisa melihat seberapa dalamnya si mualaf ini mengerti iman dan ajaran kekristenan. Berbicara tentang mukjizat, kalau teman-teman membaca Alkitab pasti ingat cerita di mana Petrus juga melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Saudara bisa lihat bagian ini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 10. Lalu, apakah ketika Petrus melakukan mukjizat, langsung orang Kristen menuhankan Petrus? Tentu tidaklah demikian. Di dalam bagian ini, perlu saya tekankan bahwa walaupun Yesus tidak melakukan mukjizat, sejatinya ia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh si mualaf ini di dalam video yang tadi, ada juga yang keliru. Di mana si mualaf ini mengatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dari babi-babi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mereka berdua sama-sama tertawa, dan kalau kita perhatikan di sana, yang temannya yang satu lagi juga bilang, iya, tapi kalau perhatikan di dalam Alkitab, cerita ini tidaklah seperti itu. Jadi yang benar adalah Alkitab jelas mencatatnya bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Teman-teman bisa melihatnya dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 dan Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Teman-teman kalau baca ayat ini, teman-teman akan menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh si mualaf tadi tidak benar adanya.
Yang ketiga, kesalahan yang disampaikan oleh si mualaf ini adalah ketika ia mengatakan bahwa Yesus mengampuni seorang PSK. Jelas bagian ini keliru dan tidak benar. Yang benar adalah Yesus mengampuni seorang perempuan yang kedapatan zina. Yohanes pasal 8 ayat 3-4 mencatat, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Nah, dari bagian ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa kedua mualaf ini benar-benar tidak paham tentang Alkitab. Dan pastinya mereka juga hanya mendengar dari beberapa orang dan tidak membaca langsung baik-baik ayat Alkitab yang sedang mereka juga sama-sama ketawai. Yang keempat, kalau kedua orang ini menjadi seorang mualaf, menurut saya tidak menjadi masalah dan tidak menjadi persoalan. Karena kalau saya lihat dari apa yang mereka sampaikan, mereka benar-benar tidak mengerti dan tidak paham tentang ajaran kekristenan. Maka dari itu, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom.